Silakan Pak Gede. Tiang izin share screen dulu Pak Nggih. Sudah mulai direkam Pak? Tiang sudah mulai merekam di Zoom ya. Siap Pak, siap, silakan. Ingat perkenalan diri dulu Pak Made, Pak Gede ya. Oke, perkenalkan diri dulu nggih. Oke, apakah suara saya sudah kedengaran nggih teman-teman? Sudah Pak, sudah. Nggih, makasih. Tiang mulai saja nggih. Selamat pagi Bapak Wisnu, dan selamat pagi juga Bapak Sutama, dan selamat pagi juga teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama Tiang Imade Gede Sukawijaya, Tiang mahasiswa PPG dalam jabatan pertama Universitas Undiksa kategori 1. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk menampilkan atau mempresentasikan peer teaching pada rencana aksi yang telah saya pilih, yaitu di ukuran pemusatan data. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai langsung saja dulu, nggih. Jadi, Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat ya? Baik Bapak, sehat. Sehat. Ya, jadi bersyukur ya kita semua di sini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Jadi kita sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk waktu saya persilakan untuk dimulai. Ayo kita sama-sama berdoa. Oke, selesai. Nah, oke. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya, yaitu ukuran pemusatan data. Tapi sebelum kita mulai, Bapak pengen tahu nih, ada nggak sih yang tidak masuk ya, yang absen, entah izin, dispen, sakit. Coba Bapak lihat dulu papan absennya ya. Oh, ternyata di sini semuanya masuk ya. Ketua kelas di sini siapa? Ketua kelas 12 IPS 2? Pak Putra Sanjaya, Pak. Oh, Pak Putra, jadi ini udah benar ya? Maaf, Putra di sini benar ya? Semua teman-temannya sudah masuk semua ya? Benar Pak, benar. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi bagaimana untuk video yang sudah Bapak berikan di Edpasal kemarin udah dipelajari ya? Nah, dari hasil yang Bapak sudah lihat ya, Bapak sudah cek nih, ternyata anak-anak Bapak rajin-rajin ya semua ya. Cuma ada satu aja nih yang kemarin sudah bilang sih sama Bapak ya, nggak bisa untuk mengakses Edpuzzle karena lagi izin upacara metatah ya, atas nama siapa ini ya, Ibu Adila, atas nama Adila ya. Nah, jadi nggak apa-apa Adila. Jadi nanti Pak, maaf. Pak, nggak apa-apa. Yang penting lancar metatahnya ya. Oke. Jadi dari video di Edpuzzle itu sudah Bapak berusaha memberikan bayangan ya kepada anak-anak tentang ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari sekarang dan juga materi-materi persyarat sebelumnya. Nah, jadi dan untuk lebih menyiapkan lagi kesiapan anak-anak, kita kita kuis dulu ya. Nah, kita kuis dulu lewat kuisis. Nah, ini untuk persepsi ya. Jadi linknya seperti yang sudah Bapak berikan di LMS ya, linknya. Udah semua punya linknya ya, anak-anak ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yang pakai HP boleh dikeluarkan HP-nya, yang pakai laptop boleh dikeluarkan. Nah, jadi silakan mulai dikerjakan, tapi ingat ya, waktunya terbatas. Nah, jadi jangan terlalu lama juga ya. Jadi jangan terlalu lama, nanti Bapak akan akhiri live quiz-nya seperti itu. Nah, oke. Sebentar. Sebentar ya, Bapak akan mulai dulu ya. Untuk kuisnya. Jadi anak-anak silakan siap-siap dulu, persiapkan dulu alat hitungnya ya, pulpennya, pensilnya, atau juga kertasnya silakan disiapkan.
Nah, Bapak cari dulu mana sih tadi kuis yang sudah Bapak berikan. Oke. Ya Pak, sudah Pak. Yang susah. Yang ini ya. Nah, oke, Bapak akan mulai start live quiz. Nah, oke, silakan ya. Nah, silakan sudah mulai, sudah bisa. Silakan dikerjakan anak-anak ya. Oke, ternyata sudah semuanya ya, sudah semuanya mengerjakan dan hasilnya Bapak dapatkan juga sudah lumayan ini bagus, ada yang dapat 100 ya. Ini Putra Sanjaya pintar sekali dapat 100. Selamat ya Putra. Ini juga Indrawati juga dapat 100 ya. Oke, makasih. Nah, jadi udah Bapak lihat ya, tapi ada juga yang masih ada salah beberapa, ya enggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada apa namanya, sudah ada bayangan tentang materi-materi apa aja yang akan kita perlukan untuk memahami ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari hari ini, yaitu di rata-rata saja ya. Jadi tadi sudah masih ingat ya tentang penyajian dalam bentuk apa namanya, histogram, juga kalian sudah bisa menentukan titik tengahnya, sudah bisa menentukan yang mana kelas intervalnya, jumlahnya, dan seperti itu. Dan juga masih ingat ya konsep nilai rata-rata, dulu anak-anak sudah dapat nilai rata-rata waktu SMP, benar ya? Benar Pak. Benar ya. Jadi Ya, tadi masih ingat Pak. Benar tadi Pak, juga- tapi masih Sembilan udah itu, Pak. lupa Ingat, Pak. udah Sudah lupa. Kadang Udah lupa dikit Pak. Ya nggak apa-apa lupa dikit, Ah. sekarang kita ingat lebih banyak lagi ya. Nah jadi tadi sudah bagus-bagus. Nah jadi untuk pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari tentang nilai rata-rata ya. Nanti adapun prosedur kegiatan belajar kita hari ini itu pertama yaitu adalah Bapak akan menampilkan tayangan materi nanti. Habis itu setelah itu kita akan membentuk kelompok ya 3-4 orang. Lalu Bapak akan mengajak kalian semua untuk mendiskusikan LKPD ya atau LKS, nanti ada 3 masalah, kita akan kerjakan berkelompok. Lalu Bapak harapkan juga setelah itu kita semua bisa menyiapkan laporan hasil diskusinya, nanti Bapak akan pilih salah satu kelompok ya, atau kalau ada waktu 2, tapi minimal 1 kelompok yang akan Bapak maju. Nanti Bapak bisa pilih atau bisa kalian juga tunjuk tangan sendiri ya yang merasa siap. Nah, lalu nanti kita akan menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini, lalu terakhir kita akan ada kuis ya, cuma 2 soal aja. Nah, gampang-gampang kok. Bapak yakin anak-anak Bapak tuh bisa-bisa semua ya, hebat-hebat semua ini. Nah, jadi kita langsung saja ya, sebentar Bapak nyalakan dulu layarnya ya. Nah, ini Bapak sudah siapkan PowerPoint-nya. Jadi Bapak akan berikan kilasan sedikit aja, karena sudah banyak Bapak berikan di Edpuzzle kemarin ya. Kalian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sama itu sudah bagus-bagus, sudah sangat bagus-bagus nilainya ya, di atas 80%. Jadi sudah sangat bagus banget. Jadi sekarang Bapak cuma mengulang lagi, memberikan penguatan aja ya tentang materinya. Yaitu apa? Nah, seperti ini ya. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi loh. Nah, lalu ada juga nanti orang yang mengatakan, jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Nah, lalu ada lagi kalimat yang ketiga, anak-anak ya, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, di sini menurut kalian apakah rata-rata itu artinya sama ya dengan kebanyakan? Nah, gimana menurut kalian apakah rata-rata dalam kalimat ini itu artinya sama dengan kebanyakan? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang mau berpendapat? Oh iya. Oh, jadi Saya Pak, oh ya, silakan. Silakan coba. Nah, menurut kalau saya kayaknya maksudnya sama deh Pak. Maksudnya kayak ini rata-rata orang yang bekerja di perusahaan datang jam 7 pagi. Jadi sebagian besar orangnya datang jam 7 pagi. Kayak gitu deh Pak. Nah, berarti bagus Desi ya. Desi kayaknya sudah menangkap ini. Maksudnya kayaknya mirip ya, kayak atau mirip-mirip atau kayak artinya hampir-hampir sama. Nah, tapi ini kita tidak akan kita tidak akan simpulkan sekarang, nanti kita akan simpulkan di bagian belakang ya. Nah, lalu coba perhatikan yang berikutnya. Nah, ini Bapak punya
data ya, kan kita sudah belajar kemarin ya kalau datanya masih banyak itu kalau kita buat dalam bentuk tabel distribusi, maka akan lebih mudah kita untuk membaca datanya ya, membaca informasi yang terpesan dalam datanya. Tapi coba kalian lihat anak-anak, kalau data seperti ini ibaratkan ya nilai ulangan matematika di sekolah A. Ini yang sebelah kanannya itu adalah nilai ulangan matematika di sekolah B. Nah, jadi menurut kalian kalau cuma seperti ini apakah bisa ya? Apakah bisa kita memberikan gambaran di siswa di sekolah mana yang hasil belajarnya lebih bagus? Nah, menurut anak-anak bagaimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau data cuma seperti ini aja, bagaimana caranya? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak lagi Pak. Oh iya Desi, bagaimana Desi? Saya nggak bisa Pak, angka semua Pak. Benar ya, matematika apalagi statistika itu isinya angka semua. Sebentar ya anak-anak, Bapak sambil siapkan dulu alat tulis Bapak ya, spidol Bapak ini. Nah, jadi kalau cuma data seperti ini kita akan susah ya untuk membandingkan. Misalkan ada pertanyaan mana yang lebih bagus, apakah yang di kiri apa yang di kanan seperti itu. Nah, jadi berikutnya kita membutuhkan suatu nilai tunggal dalam tanda petik ya, nilai tunggal yang dapat mewakili atau memberi gambaran seluruh data yang tersaji di sini. Nah, lalu pertanyaannya, nilai apa itu? Nah, itu yang kita maksud itu adalah nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata dalam statistika ini bukan maksudnya cuma rata-rata hitung aja, nanti juga ada rata-rata harmonis, modus, median. Nah, ketiga ini ya termasuk merupakan konsep rata-rata dalam statistika, di mana mungkin anak-anak sudah belajar ya rata-rata, modus, median, pengertiannya sekilas waktu di SMP. Di mana kalau kita tarik kesimpulan ya, semua nilai ini tuh memiliki kecenderungan berada di tengah-tengah nilai seluruh data setelah diurutkan. Nah, berarti dia berada di tengah-tengah ya, atau bisa dianggap mewakili. Sehingga kenapa nanti ketiga jenis data ini dinamakan sebagai ukuran pemusatan data seperti itu. Nah, ini Bapak review cepat aja ya. Ini cara mencari rata-rata data tunggal kemarin waktu SMP kayaknya udah ya. Kalau datanya seperti ini, kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Nah, lalu kalau datanya berbobot, nah seperti ini bukan data berkelompok ya, ini masih data tunggal, cuma dikelompokkan dia. Yang nilainya 4, 2 orang, yang nilai 5, 6 orang, dan seterusnya. Ini caranya seperti ini. Ya, jadi ini frekuensinya, ini adalah nilainya atau XI-nya seperti itu. Bapak yakin kalian sudah bisa ya, soalnya di Edpuzzle udah bagus-bagus jawabannya. Nah, lalu ini yang akan kita pelajari sekarang ya anak-anak, rata-rata data berkelompok. Kalau sudah dikelompokkan, misalkan menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi, atau juga sudah dibentukkan dalam tabel histogram, gambar histogram. Kalau kita belum belajar mencari rata-ratanya kan bingung ya. Nah, ada 3 cara nanti ya, cuma pada pertemuan ini Bapak akan sajikan 2 cara aja. Cara ketiga Bapak berikan sebagai tugas untuk anak-anak nanti mencari di rumah ya. Yang pertama itu adalah menggunakan nilai tengah ya. Nilai tengah ini sama dengan tanda kelas. Jadi cara seperti ini ya. Dilihat dulu notasinya. X ini berarti nilai tengah kelas ke I ya. Nanti misalkan ada berapa kelas, contohnya ini. Ini anak-anak coba lihat di sini ada berapa kelas nih datanya nih, sudah disajikan dalam tabel distribusi. Coba Wati ya, Indrawati, ini ada berapa kelas nih Ya Wati? Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 benar Pak ya? Oke, benar, bagus ya. Berarti masih ingat lagi ya, sudah membuktikan Masih kalian Pak. masih ingat. Terima kasih ya. Berarti ada 7 di sini ya. Ada 7 benar. Jadi nanti titik tengah itu apa? Itu adalah titik tengah dari masing-masing interval seperti ini ya, 20, 29 itu tengahnya berapa. Dan itu juga tadi sudah dari kuis ya, dari kuisis dan dari dari Edpuzzle juga sudah bagus-bagus hasilnya. Jadi sudah tahu ya cara mencari titik tengah. Nah, Sudah, coba Pak. Bapak cek lagi sekali aja deh untuk lebih memastikan nih ya, kalau Bapak tanya siapa yang bisa Saya menjawab? lagi Pak, saya Pak. Oh ya. Nah, kalau Bapak tanya ya, bagaimana sih cara mencari biar
nilai tengah ini 24,5. Yuk, cara gimana? Tadi saya sih caranya 20, ujung-ujungnya ini saya tambahin Pak, 20 Ini tambah ya benar ya? 29. Iya, Iya. baru saya bagi 2. Oh iya benar. Tapi Karena kalau nilai tengah baru saya benar-benar bagi 2. kalau 34,5-nya? Yang di kelas berikutnya saya lihat Pak, 30 dengan 39. Oh iya benar. Nah benar seperti itu ya. Nah nanti Bapak kasih tips sedikit ya, biar karena kalian sudah mendapatkan 1, mendapatkan 2, untuk mendapatkan berikutnya tuh kalian tidak perlu tambah bagi 2 lagi. Kalian lihat aja nanti panjang kelasnya ya, cek dari sini ya. Panjang kelas kan ada banyak cara ngeceknya. Salah satu yang paling gampang adalah ngecek aja nih 30 ke 20. Selisihnya berapa? 10 kan? Berarti nanti berikutnya tambah 10, 10, 10. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti cara mencari rata-ratanya seperti ini, nanti ini dikalikan ya, seperti yang pada video Bapak berikan pada Edpuzzle itu, dan didapatkan rata-ratanya adalah, nah nanti ini jumlah semuanya dibagi jumlah frekuensi. Nah, berarti di sini menurut kalian rata-ratanya berapa? Ini jumlahnya. 5.000 ya, 5.000 dibagi 100 ya Pak? Iya benar, berarti 5.000 dibagi 100. Berarti berapa? 50. Ya, oke ya. Oke, jadi sudah benar 50, nah benar ya 50. Nah, ini untuk rataan sementara ya. Jadi Bapak tinggal menambahkan aja ya di rataan sementara. Jadi nanti untuk mendapatkan rataan sementara ini ya, seperti yang sudah di kuisis tadi, bahwa rataan sementaranya itu bisa diambil titik tengah sembarang interval ya. Jadi nggak harus pada interval tertentu. Nah, misalkan ini kan sudah ada nih masing-masing nih ya. Jadi kalian boleh ambil rataan sementara yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, bebas ya. Jadi nanti itu yang perlu kalian tekankan. Tapi biasanya sih yang dipakai itu adalah yang frekuensinya paling banyak di sini 54,5. Tapi Bapak tekankan bahwa semuanya bisa ya, anak-anak ya. Jadi nanti seperti itu. Nanti kita dapatin ini juga sama nilai rata-ratanya yaitu 50. Dapatnya dari mana? Nah, kalau ini Bapak pakai rataan sementaranya itu adalah 24,5 ya. Makanya kenapa ini hasilnya 0? Karena XI-nya 24,5, XS-nya juga 24,5, 0. Lalu ini 34,5 dikurangi 24,5, 10 dan seterusnya. Jadi ini didapat juga bahwa hasilnya sama nanti 50. Dapat dari mana? Dari XS-nya yaitu 24,5 ditambah ini sigma FIDI-nya yang ini ya 2550 per sigma FI-nya frekuensinya 100 ya. Nah, seperti itu. Ini dapatnya 50. Oke, seperti itu. Nah, lalu jadi nanti bisa membayangkan ya anak-anak ya. Jadi kalau ada pertanyaan siswa di sekolah mana yang hasil belajarnya lebih baik, jadi kita nanti bisa manfaatkan salah satu adalah nilai rata-rata ya. Jadi kalau sudah ini 50, ini berapa? Kita tinggal cari. Sehingga kita bisa membandingkan nanti, oh kalau berdasarkan rata-rata, hasil belajar lebih baik adalah sekolah A atau sekolah B. Nah, nanti anak-anak Bapak yakin bisa mendapatkan yang di sekolah B. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya materinya ya. Apakah ada pertanyaan sekarang? Silahkan. Sebelum Bapak memberikan gitu, LKPD nanti membagikan kelompok. Oke, ternyata nggak ada pertanyaan ya. Oke, bagus. Nah, Sudah, jadi Pak. berdasarkan hasil Edpuzzle dan hasil kuisis, nah ini Bapak berikan kelompoknya seperti ini ya. Silakan diatur kelompoknya. Silakan sekarang membentuk kelompok ya. Nah, oke, membentuk kelompok. Ya duduknya 3 sampai 4 orang aja ya. 3 sampai 4 orang ya, silakan diatur. Ya, oke Bapak tunggu ya. Silakan masing-masing kelompoknya berdasarkan hasil di kuisis dan Edpuzzle-nya ya. Nah, jadi nanti biar seperti Bapak bilang kemarin itu Pak ya. Iya, ini Ya. Bapak sudah tampilkan di layar ya. Jadi kelompok 1 itu ini orangnya, kelompok 2 ini orangnya. Jadi sampai maksimal 4 orang ya. Jangan 5 orang nanti kebanyakan. Nah, lalu ini Bapak bagikan sekarang LKPD-nya masing-masing kelompok ya. Silakan. Nah, tolong bantu Bapak ini membagikan LKPD-nya Putra ya. Nah, oke. Ya, nah sekarang semua kelompok masing-masing udah bisa melihat masalahnya ya. Nah, ini masalah pertama. Udah ada kelihatan ya. Jadi ini ada masalah seperti ini ya. Ini adalah apa ini? Kandungan jumlah lemak ya per 100 gram yang terkandung dalam beberapa makanan cepat saji. Berarti ini totalnya ada berapa data, nanti silakan dihitung. Jadi pertanyaannya adalah pertama, silakan hitung nilai rata-ratanya berdasarkan data tunggal. Lalu yang kedua adalah
silakan buat ya, nanti anak-anak distribusi frekuensi datanya, Bapak sudah tekankan di sini, buatnya cuma 5 kelas aja ya, 5 kelas, nanti biar seragam. Nah, lalu nanti kalian hitung rata-rata yang sudah didapatkan dari apa namanya, pada poin B ini ketika sudah didapatkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, silakan cari rata-ratanya berapa, nanti di keempat yang di D kalian bandingkan ya. Nanti gimana sih hasilnya rata-rata data tunggal dengan rata-rata data berkelompok. Nah, dari ini apakah ada yang belum dipahami masalahnya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, Pak. paham ya nanti ya. Nah, itu nanti Paham. berikutnya di masalah kedua, nah ada seperti ini ya, ini merupakan hasil ulangan matematika, materi statistika. Nah, ini hasil ulangannya ya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti di sini yang perlu anak-anak lihat adalah pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah berapa sedikitnya jumlah siswa yang akan mengikuti program remedial. Jika nilai siswa yang berada di bawah rata-rata itu akan mengikuti program remedi. Makanya ini gampang ya, tidak ada masalah. Silakan nanti anak-anak menggunakan metode titik tengah. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke, nanti masalah yang Bisa, ketiga Bapak. itu, nah sekarang datanya histogram ya anak-anak ya. Nah sama ini pertanyaannya silakan dibaca, nanti kalian gunakan metode rataan sementara. Nah, jadi apakah ada pertanyaan pada masalah di LKPD-nya? Tidak, Pak. Oke, Tidak, Pak. bagus. Oke, makasih ya semua ya. Anak-anak Bapak yang sangat semangat ini belajarnya. Ayo silakan sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mulai bekerja secara berkelompok. Ya, Bapak nanti akan keliling nih melihat ke masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Waktunya ini cuma sekitar 30 menit ya, 30 sampai 35 menit biar tidak terlalu lama. Nah, oke silakan ya. Silakan dikerjakan. Pak, boleh bertanya, Pak? Oh iya, silakan bagaimana Angel? Yang di masalah 3 itu apa, Pak? Iya, masalah 3. Berarti yang ini kan itu histogram, berarti yang 30,5 sama 35,5 itu sudah tepi bawahnya nggak, Pak? Ah iya benar ya, ini sudah tepi Oh, bawahnya ya iya, Angel oke. ya. Jadi nanti Ya. menurut Angel, Angel bisa nggak nyari rata-ratanya menggunakan histogram ini? Berarti saya kayaknya harus bikin ke tabel Nah, dulu ya, boleh, gitu ya? boleh Boleh ya. ya, Pak ya? Jadi kalau Angel bikin dalam bentuk tabel dulu itu lebih bagus. Cuma makan apa namanya menuntut waktu aja bikin tabel, tapi akan pemahaman Oh, Angel gitu. lebih bagus ya. Jadi silahkan nanti dibuat tabelnya untuk mempermudah Angel ngitung ya. Nah, oke, jadi Oh ya, oke. Makasih, Pak. ya makasih Angel ya. Oke, ini Bapak sekarang ke kelompoknya siapa ini ya? Oh, ke kelompoknya Desi ya. Desi kelompok masalah 1 gimana? Udah dapat ya nilai rata-rata yang di apa namanya data tunggalnya ya Desi ya? Belum, Bapak. Oh iya nanti silakan dicari dulu ya kan gampang ya. Masih ngurut dulu, Pak. Masih buat begini ya. Oh iya. Oh ya, Desi Bapak tanya, kalau mau mencari rata-ratanya ini Desi perlu ngurut apa enggak ya? Oh, enggak, Pak. Maksudnya yang nanti gini, kalau seandainya disuruh buat apa namanya distribusi frekuensinya ya kan harus diurutin Oh dulu. gitu. Oh iya benar. Kalau tata tunggalnya tinggal ditambah-tambah aja Iya, bisa dibagi. oke, bagus sekali Desi ya. Oke, silakan ya, Bapak akan menjalan-jalan lagi ke kelompok yang lainnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian angkat tangan ya. Nanti akan Bapak datangi. Oke, setelah Bapak keliling semua, kayaknya semua udah bisa ya. Udah bisa, ini waktunya juga sudah hampir sedikit ya, lagi 5 menit lagi. Silakan anak-anak dirapikan ya pekerjaannya ya. Silakan dirapikan. Nah, lalu dicek ya. Ini waktunya, saya lupa rekam waktunya lagi berapa menit. Oke, nah oke ya. Sekarang semua orang sudah apa namanya sudah siap. Nah siapa ini yang mau maju? Bapak tunjuk atau mau angkat tangan aja? Ayo anak-anak, Bapak tunjuk apa angkat tangan aja nih? Masing-masing kelompoknya. Oh angkat tangan ya, oke.
Angel ya, Angel angkat tangan. Silakan kelompoknya Angel maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk yang lain ya. Kelompok Angel sudah mau maju ke depan ya. Oke, kelompok Angel. Nah, silakan diterangkan ya masalahnya. Dari masalah 1, masalah 2, masalah 3 ya. Oke, atau mungkin nanti masalah 2 Bapak cari kelompok lain aja ya. Ya, nanti masalah 3 kelompok lainnya lagi seperti itu ya, biar adil ya anak-anak ya. Setuju anak-anak? Ya Pak, setuju. Setuju. Nanti saya juga. Oke, Angel. Nah, oke, jadi tadi kelompoknya Angel sudah dapat ya rata-ratanya di sini tuh beda ya dengan rata-rata pada data berkelompok. Nah, kira-kira apa yang dapat disimpulkan oleh kelompoknya dari Angel? Oh iya, ternyata meskipun datanya beda, tapi datanya akan sangat mendekati ya gitu ya. Iya benar ya, jadi rata-rata dari data tunggal dengan rata-rata yang kita buat dari data berkelompok itu nanti pasti akan tidak pasti ya, atau sangat besar kemungkinannya untuk tidak sama persis atau tidak detail banget. Kenapa? Karena datanya sudah dikelompokkan. Tentu ada rentangan-rentangan interval yang mengakibatkan nilainya itu tidak akan sama persis, tapi pasti akan mendekati ya, nilainya akan mendekati. Kalau datanya tunggal itu pasti datanya sangat tepat keakuratannya ya. Tapi kalau datanya berkelompok itu seperti yang dibilang tadi oleh kelompoknya Angel, datanya akan berbeda, cuma tidak akan berbeda jauh, pasti akan mendekati. Oke, makasih ya. Jadi sudah bisa disimpulkan ya, mengapa nilainya berbeda. Nah, jadi anak-anak udah bagus. Sekarang untuk masalah yang kedua, nah oke, sekarang kelompoknya siapa nih? Oh, kelompoknya Desi angkat tangan. Oke, silakan. Kelompoknya Desi silakan disajikan hasil dari masalah 2-nya ya. Nah, masalah 2-nya. Oke, silakan dijelaskan Desi. Masalah 2-nya saya cari titik tengahnya dulu, Pak. Oh iya. Habis itu setelah ketemu ini saya tampilan dari kalikan. Desi ya. Oh Iya. iya, oke, ini tampilan dari kelompoknya Desi ya, bahwa titik tengahnya Iya, sudah Pak. dicari. Ini dengan nilai tengah ya Desi ya. Iya, Bapak. Habis itu nanti saya Oke. kalikan frekuensi. Frekuensinya saya kalikan dengan semua nilai tengahnya. Oh, ini Habis ya itu saya semua ya. jumlahkan, Oh baru iya. dibagi sama total frekuensinya. Oke, benar. Oh, jadi Desi dapatnya rata-ratanya 70,66667. Berarti ini kalau dibulatin menjadi berapa Desi? 70,7 boleh nggak, Pak? 70,7. Ya, boleh. Jadi nanti tergantung kita membulatkan ke berapa dibulatkan ke berapa satuan terdekat. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah sama semua hasilnya? Sama Pak, cuman di pembulatan. Maaf Pak, kalau itu boleh dibulatkan jadi 71 Pak. Nah, kalau kalian bulatkan menjadi 71 juga boleh ya. Jadi 71 boleh, jadi 70,7 boleh ya. Karena di sini kan tidak dijelaskan ya. Datanya itu hasil ulangannya apakah ada desimalnya apa enggak. Jadi pakai 71 boleh enggak? Boleh. Pakai 70,7 boleh. Pakai 70,67 juga boleh. Atau mungkin ada pendapat dari yang lainnya? Oh, semua setuju ya? Oke, jadi semua setuju. Nah, berarti kita sudah dapat nih 71 rata-ratanya. Nah, lalu iya seperti yang dibilang oleh tadi kelompoknya Desi ya, berarti 71 itu terletak di sini ya, di yang warna hijau ini. Jadi pertanyaannya, berapa sedikitnya jumlah siswa yang mengikuti program remedial? Nah, tadi kelompoknya Desi menjawab bahwa minimal itu yang remedi adalah yang ini 2, ditambah ini 4, ditambah ini 5, ditambah ini 8, Pak. Jadi sedikitnya ada berapa ini? 19 katanya ya. Katanya 19. Nah, apakah dari kelompok lain sudah sepakat dengan jawabannya dari kelompoknya Desi? Setuju Pak. Sama, Pak. Oh, Putra nggak setuju ya. Gimana Putra? Oh iya, ini 71 ini kan 68 sampai 72 ya. Iya benar. Ini 68 sampai 72. Jadi bisa aja kan nanti datanya seperti yang dibilang sama Putra ya. Bisa aja datanya di sini itu adalah cuma 67 ya, dari 8 data ini sisanya 72 Pak gitu. Oh benar. Nah, jadi bisa aja seperti ini ya. 72. Nah, berarti 72 ada 7 data. 67 ada 1 data. Oh gimana Suardana? Oh ya benar,
bisa aja nanti 72 semua ya. Oh iya, benar-benar nih. Nah, jadi benar, bisa aja semuanya 72 data ke 88-nya. Jadi berapa nilai minimalnya? Tadi Putra jawabnya berapa? Oh, Putra jawabnya 2 tambah 4, 6, tambah 5, 11, tambah 1 ya di sini ya. Tambah 1 jadi 12 ya. 12. Tapi kalau Suardana berapa? Oh iya, iya. Tadi Suardana menganggap nilainya itu cuma ada 2 tambah 4 tambah 5, cuma 11 ya. Nah, iya benar-benar ya. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya ya. Tergantung nanti persepsi. Tapi karena di sini dibilang sedikitnya minimal, jadi yang lebih minimal mana? 12 apa 11? Anak-anak? Yang lebih kecil 11 ya? 11, Iya, Pak. benar. Nah, berarti nilai apa namanya, jumlah siswa yang akan mengikuti program Rimbidi itu 11 kalau nanti datanya ternyata di sini itu 72 ada ke 8-nya. Tapi bisa aja 12 kalau ternyata ada 67 misalkan ya, sisanya itu 72. Tapi kalau karena di sini diminta yang paling sedikit ya, paling minimal, maka jawaban dari kelompoknya Suardana itu benar ya. Nah, jadi Bapak pilih yang ini untuk kita sepakati. Tepuk tangan ya untuk Suardana ya. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk yang ketiga, oke ini dari siapa ini? Dari Wati ya, dari Gusti Ayu Made Indrawati ya, pengerjaan kelompoknya ya. Nah, jadi ini sudah dijelaskan tadi ya, ternyata dapat rata-ratanya 44. Nah, lalu 44 itu terletak di antara ini ya, 41 sampai 45, sehingga nanti menurut pendapatnya dari kelompoknya Desi, jumlah maksimal ya calon OSIS itu kan yang nilainya di atas rata-rata. Berarti jawabannya dari Desi itu adalah tadi berapa Desi? Wati 2 tambah 3 Iya, tambah tambah 6 6. tambah 9. Jadi Iya. ini maksimalnya ya. Karena tadi Wati menganggap di sini bisa 45 semuanya ya. Berarti di sini ke 9 data itu 45 semua. Sehingga semuanya itu di atas nilai rata-rata 44. Oke, jadi dari hasil diskusi kita semua kayaknya sudah bisa memahami ya cara mencarinya atau menyelesaikan masalahnya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Jadi kelompoknya Wati silakan kembali lagi. Silakan kembali lagi ke tempat duduk ya. Tepuk tangan lagi untuk semuanya anak-anak ya. Oke, terima kasih udah maju semuanya ya. Nah, jadi sekarang kita sama-sama buat kesimpulan. Yuk, kita sama-sama buat kesimpulan. Jadi materi yang kita pelajari adalah rata-rata. Jadi untuk mencari rata itu tadi ada berapa jenis data? Ada? Oh iya, benar. Ada dua ya. Ya, data tunggal sama data berkelompok. Data tunggal kan udah waktu SMP ya. Terus data berkelompok itu kan sekarang. Nah, data berkelompok kan ada 3. Yang kita bahas sekarang ada berapa, anak-anak? Iya, benar ada 2 ya. Oke, yang pertama adalah dengan cara menggunakan nilai Oke, benar ya, tengah. Oke, tadi caranya sudah. Iya, benar caranya. Makasih ya, Putra ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan rataan sementara. Oh, caranya seperti itu. Ya, benar. Makasih Desi ya. Nah, nanti yang cara ketiga itu dengan cara coding, Bapak tugaskan kalian untuk membuat tugas itu di rumah ya. Nah, silakan nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan kalian cari masalah yang bisa dikerjakan dengan cara coding. Kalian boleh pakai masalah yang ada di tabel LKPD ini juga kok ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Karena semua sudah bagus ya, sekarang kita kuis 2 soal ya. Nah, jadi silakan duduknya kembali lagi ya seperti semula ya. Oke, silakan duduknya kembali lagi seperti semula. Duduknya masing-masing ya, jangan depet-depetan lagi ya. Oke, yang penting ada jarak. Nah, ini Bapak bagikan soalnya seperti di depan ya. Nah, di layar proyektor ini Bapak bagikan, silakan kerjakan waktunya 5 menit, 10 menit jadinya ya. Waktunya 10 menit maksimal. Nanti kalian upload di LMS. Nah, biar nggak ngumpul lagi kertas ke Bapak ya. Silakan uploadnya ke LMS. Nanti selesai ini ya. Oke, sudah. Oke, waktunya sudah habis. Jadi sudah habis. Kita
sama-sama melakukan refleksi ya sekarang ya. Jadi materi apa yang sudah kalian pelajari itu sudah, materi apa yang belum kalian pelajari silahkan dituliskan sendiri ya di catatan refleksinya ya. Nah, silahkan nanti ditulis sendiri di catatan refleksinya. Jadi pertama, apa saja sudah kalian pelajari. Yang kedua, bagian mana yang belum kalian pahami. Dan yang ketiga adalah setelah belajar ini, apa yang ingin kalian tingkatkan lagi. Nah, silahkan itu diisi sendiri ya. Nah, silahkan isi sendiri, nanti ditanyakan sendiri. Biar ada pertentangan batin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat ya, untuk pertemuan berikutnya silakan aktif lagi di pertemuan asinkronus di LMS. Seperti hari ini Bapak sangat apresiasi ya keaktifan kalian ya. Di LMS di Edpuzzle kalian sudah aktif menjawabnya, bagus-bagus nilainya. Tadi di kuis sudah bagus-bagus juga nilainya ya. Jadi nanti dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan Prama Santi ya. Oke Putra, silahkan tutup pertemuan hari ini ya. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih anak-anak ya. Suksama ya. Ingat belajar lagi ya. Makasih Terima Bapak. kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Oke. Bapak pamit ya. Silakan. Sudah Bapak. Coba ditutup dulu share screen ya Pak. Nggih, yang stop share Betul, dulu. Oke. Mohon izin Pak Ketut yang menanggapi dulu nggih untuk diskusi. Nah, yang pertama perlu Tiang sampaikan masalah waktu Pak. Karena kita kan waktunya ini waktu latihannya agak terbatas. Mungkin kalau real Bapak lakukan di kelas mungkin pasti bisa sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Nah, tadi Tiang hitung mulai jam 9:11, semestinya selesai latihannya itu lewat 41 menit. Oke. Ya. Nggih, ampura Pak bisa Tiang tadi lupa. Enggak apa-apa. Nggih. Nanti Bapak Ibu yang lain mohon dicatat waktunya nggih, mohon dicatat biar tidak lebih dari 30 menit. Nah, kalau Tiang amati pelaksanaan pembelajarannya dari awal sampai terakhir, dari persepsi, kemudian tujuan, kemudian merangkum, terus evaluasi, itu sudah terlihat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, nah, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya bukanlah juga menjadi sebagai seorang guru yang ideal ya, tetapi seperti pengamat sepak bola, orang mengamati sepak bola itu kan lebih pintar memberikan komentar, tetapi belum tentu bisa bermain bola. Sama seperti saya di sini. Kalau berkomentar mungkin bisa, tetapi kalau disuruh mengajar real mungkin lebih jelek dari Bapak Ibu kan gitu. Anggaplah saya ini pengamat bola Bapak Ibu. Pada saat ada seorang siswa seperti tadi contohnya Ibu Desi itu yang tampaknya sangat aktif, mungkin itu memang siswanya bisa, mungkin akan lebih baik kalau misalkan dialihkan, coba anak-anak yang lain adakah yang bisa, sebelum saya kasih ke Desinya, sehingga kan tidak kelihatan didominasi oleh satu orang. Nah itu ya, jadi di stop dulu Desi, kasih dulu kesempatan ya, kalau nanti temannya tidak ada silakan Desi yang menjawab ya, mungkin seperti itu. Jadi kan karena ini sekali lagi latihan yang dalam waktu yang sangat terbatas, kadang-kala kan kita tidak sampai sejauh itu berpikir ya, tetapi itu perlu dimunculkan ya, tapi itu perlu dimunculkan juga ya, artinya kita memberikan kesempatan agar semua siswa itu bisa berpartisipasi aktif, tidak didominasi oleh satu orang. Nah, jadi kan di sana pengelolaan kelas yang perlu dilakukan. Mungkin Pak Putra sepakat ya? Pak Sukowijaya, maaf, Pak Sukowijaya sangat sepakat Pak. Saya sampaikan gitu. Sangat sepakat. Tadi Tiang memang kayaknya gini Pak, takutnya nanti terlalu lama kalau Tiang, tapi harusnya benar-benar. Ya, itu yang Tiang pikirkan juga. Karena waktunya ini sangat singkat, sehingga itu sebenarnya kalau real di kelas pasti dilakukan seperti itu ya, tetapi karena ini latihan yang memang harus
bisa dalam rentang waktu yang sangat singkat memunculkan semua kemampuan-kemampuan mengajar kita 9 kemampuan mengajar itu ya, kelompok membina kelompok kecil, kelompok besar misalkan. Nah itu memang harus dimunculkan secara maksimal Bapak Ibu. Jadi memang ini sesuatu tantangan yang luar biasa, susah karena kita dibatasi waktu ini Bapak Ibu ya. Nah, tetapi mau tidak mau saya juga harus mengomentari tentang hal-hal seperti itu. Nah kalau yang lainnya sudah sangat bagus Pak. Saya lihat bagaimana Bapak sudah melakukan proses pembelajaran dengan sangat baik. Oke. Bagaimana cara menggiring siswa agar bisa memahami materi. Itu secara umum saya sudah lihat baik Pak apa yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketut Sutamul. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Pak Sutama. Oke, seperti seperti yang sampaikan kemarin ya, jadi Pak Gede pilih satu topik aja ya, atau dari ukuran besar itu, dan bisa mengoptimalkan. Saya lihat sudah sangat optimal tuh hari ini ya. Jadi daripada Pak ambil 2 misalkan tapi terburu-buru nanti kan. Nah, saya yakin kalau nanti 90 menit waktunya pasti bisa nih semua terakomodir ya. Dan kalau kalau boleh tahu Pak Gede, untuk di videonya itu ya di puzzle-nya ya. kan pakai blended ya. Oh ya benar. Ya. Benar, blended. Blended juga. Untuk di puzzle-nya itu apa aja isinya Pak Gede? Kalau boleh tahu. Niki tiang buka nggih, tiang buka di puzzle itu tiang lupa Pak, harusnya tiang apa namanya? Tiang izin share screen dulu lagi. Nggak usah Pak, tahu. Oh ya. Oh nggak usah. Yang berikan materi. Jadi intinya di sana materi apersepsi ya. Benar. Ya? Materi apersepsi sama materi yang nyambung ke gitu Pak, ke pembelajaran Pak. Oh iya. Iya, jadi biar lebih belajar. Tapi di kuisis juga, di kuisis juga gitu. Di kuisis juga ya. Kalau di kuisis nih hampir 75% nih materi prasyarat Pak. Cuma 25%-nya aja materi yang akan dipelajari. Oh iya. Oke. Bagus tuh, apa yang dijadikan pretest nih, bagus. Terus apa lagi ya? Tadi kenapa bisa dipatok biar 5 kelas interval Pak? Udah? Nika sebenarnya biar apa namanya Pak ya, membantu murid aja sih Pak, biar nggak pakai aturan Stargas yang lock Nika. Cuma sebenarnya yang berpikir oh ya kan mereka bawa HP, nggak masalah mereka nyari lock itu Pak. Lupa ya, yang bisa, Pak. Bisa. Nggih, biar lebih variatif jawaban siswanya. Iya benar Pak. Ya, mungkin itu aja saran dari saya. Siswanya udah bagus banyak. Pak, artinya udah lengkap dan istilah itu materi juga udah bagus. Artinya untuk ini pembanding antara data tunggal, data berkelompok juga ya tadi ya. Iya. Jadi pembanding untuk menarik kesimpulan kenapa diperlukan data berkelompok juga ya. Untuk ini. Kemudian bagian awal juga udah bagus dengan kenapa min itu dibutuhkan, itu kan? Kenapa ya? Itu sedikitnya menambahkan motivasi belajar siswa. Ya. Walaupun sekarang karena mungkin keterbatasan waktu, jadi beberapa tahap dalam proses pembelajaran yang PBL Pak terapkan mungkin ada yang terlewat. Tapi saya yakin nanti 90 menit bisa ya Pak ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa diharapkan Pak Bukti. Nah, oke. Selamat Pak Gede, nanti tambahkan lagi ya di ini. Siap. Bagus lagi di nanti ya. Oke, terima kasih Pak Tut. Pak Gede Sukuwijaya, silakan keluar dulu. Oke, saya stop dulu nggih.